Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Rio di channel Rio Wowo. Oke, kali ini kita akan membahas sebuah topik yang memang lagi hangat-hangatnya banget, terutama di jagat TikTok dan juga jagat Instagram. Langsung aja, apa kisahnya? Seorang selebgram muda bernama Ari Pratama yang berasal dari Makassar tewas di tangan pacarnya sendiri yang bernama Aisyah. Ditemukan di sebuah wisma yang bernama Wisma Topaz yang ada di Makassar. Ini kasusnya parah banget teman-teman, kasusnya bener-bener tragis. Dan sebenarnya saya serem sih mau bahas seperti ini ya. Apalagi ini suasananya malam-malam saya membahas kayak gini. Jadi ini semacam mungkin perbuatan yang psikopat ya ibaratnya ya. Jadi seperti ini, hanya karena mau diputuskan oleh pacarnya, oleh cowoknya, seorang cewek berani untuk merencanakan pembunuhan kepada pacarnya di sebuah wisma yang bernama Wisma Topaz. Jadi kronologinya tuh kayak gini. Awalnya, pertamanya, selebgram Ari Pratama 24 tahun kenalan dengan Aisyah 19 tahun yang dia kenal di Instagram awalnya teman-teman. Jadi mereka kayak DM-an kayak gitu, terus akhirnya mereka akrab. Setelah akrab mereka tuker-tukeran kayak nomor WhatsApp kayak gitu. Nah setelah mereka akhirnya tuker-tukeran nomor WhatsApp kayak gitu, akhirnya mereka ketemuan nih teman-teman. Setelah ketemuan, baru pertemuan pertama itu, menurut sumber yang terpercaya, mereka memutuskan untuk hubungan tanpa status seperti itu, dan mereka akhirnya seperti teman tapi mesra kayak gitulah intinya teman-teman. Nah pada pertemuan pertama itu mereka akhirnya melakukan hubungan layaknya suami istri pada untuk kali pertamanya itu. Nah setelah pertemuan itu mereka jadi sering untuk melakukan hubungan suami istri seperti itu di kesempatan selanjutnya. Nah mungkin setelah sekian berapa lama mereka akhirnya memutuskan untuk jadian. Nah akhirnya kan mereka akhirnya pacaran kan ya teman-teman. Setelah pacaran itu mereka mungkin jadi lebih sering untuk berhubungan badan seperti itu. Tapi menurut si Aisyah atau pelakunya ini, si Ari Pratama ini sang korban seperti menggantungkan Aisyah kayak itu teman-teman. Jadi Aisyah tuh dianggap temen tapi rasanya pacar, pacar tapi rasanya temen kayak gitu. Nah dan akhirnya mereka kayak mungkin melakukan hubungan badan seperti itu teman-teman pada waktu hari naas itu. Mereka melakukan hubungan badan itu, sedangkan waktu itu posisinya si Ari Pratama ini ingin memutuskan si Aisyah ini. Nah, karena maaf udah terlalu sering dipakai Aisyahnya, mungkin sebagai cewek dia udah merasa udah nggak ada harga dirinya lah ya. Akhirnya dia mengaku hamil kayak gitu. Tapi mungkin si Ari belum siap untuk bertanggung jawab untuk seperti apa ya. Lalu ya mereka akhirnya masuk ke kamar itu, terus mereka ngobrol-ngobrol biasa kayak gitu, terus bermesraan kayak gitu, dan akhirnya mungkin terjadi hubungan seperti ituan. Nah saat si Ari Pratama ini lengah, Aisyah mulai menunjukkan sifat brutalnya teman. Setelah mereka berhubungan badan, mungkin saat si Arinya sedang lengah, Aisyah mengeluarkan nih senjatanya teman-teman berupa pisau yang mungkin udah dia persiapkan sebelum kejadian itu. Akhirnya dia menusuk-nusuk bagian dadanya si Ari itu, dan itu nggak sekali doang teman-teman tapi berkali-kali. Nah setelah melihat Ari mungkin bersimbah darah, berceceran darah seperti itu, Aisyah lari kayak gitu, lari, dan dia pergi menyelamatkan diri, apa ibaratnya bersembunyi. Dia bersembunyi di salah satu kamar di wisma tersebut. Kan kamarnya nggak semuanya penuh kayak gitu teman-teman, ada yang wisma kamarnya yang kosong kayak gitu. Dan sedangkan si Ari yang udah mungkin bersimbah-simbah darahnya kayak gitu, dia sempat minta tolong kepada resepsionis di tempat itu. Dia dengan mungkin keadaannya udah darahnya di mana-mana itu, dia dalam keadaan telanjang bulat. Dia lari dari lantai 2 menuju ke resepsionis itu sambil memegangi bekas tusukannya itu sama alat kemaluannya.
Jadi di tempat resepsionisnya sempat kebingungan teman-teman, karena si Ari itu mungkin hebat sekali ya, mungkin udah darahnya udah segitu banyaknya, dan dia sempet-sempetnya dan masih bisa untuk mencari pertolongan ke arah resepsionis itu. Dan Ari sempat untuk minta untuk dibawa ke rumah sakit. Tapi karena mungkin darahnya udah terlalu banyak, akhirnya Ari meregang nyawa di tempat tersebut. Nah, setelah akhirnya si Arinya meninggal, si Aisyah itu masih sembunyi di dalam wisma itu, teman-teman. Nah, akhirnya dia ditangkap, dan akhirnya menurut kabar yang beredar, si Aisyah ini akhirnya divonis hukuman 15 tahun penjara, teman-teman. Ya kayak ngeri banget kayak gitu ya, teman-teman. Dari mungkin yang mereka namanya juga pacaran, mungkin saling mencintai satu sama lain kayak gitu ya, tiba-tiba dibunuh kayak gitu. Pasti orang tuanya Ari, terutama orang tuanya Ari ya, pasti shock banget juga orang tua Aisyah gitu, yang ibaratnya Aisyah masih muda, masih 19 tahun kayak gitu, waktunya masih puber-pubernya kayak gitu ya, masih gadis cantik-cantiknya kayak gitu, dia udah berani melakukan pembunuhan sampai kayak gitu, nusuk-nusuk kayak gitu. Dan itu ngeri banget, itu sangat creepy kayak gitu kalau menurut saya ya. Kalau menurut saya pesan moral dari kejadian ini adalah yang punya ibaratnya adik ataupun anak ataupun mungkin saudara yang masih ibaratnya masih ABG kayak gitu, masih gadis, masih perawan kayak gitu, harap dijaga baik-baik kayak gitu. Jangan sampai keperawanannya ataupun kehormatannya terenggut, dan akhirnya mungkin dia merasa kalap dan gak ada harga dirinya, terus akhirnya dia bisa berbuat senekat itu gitu. Karena mungkin ya namanya anak gadis itu katanya kan harga dirinya itu kan ada dalam keperawanannya kayak gitu kan. Kalau udah nggak perawan ya ibaratnya kayak udah nggak ada harga dirinya, apalagi itu udah sering dipakai kayak gitu. Dan untuk kalian cowok-cowok, buat kalian cowok-cowok, nggak usah lah nyoba-nyoba jadi fuckboy kayak gitu, jadi buaya darat kayak gitu, nggak ada gunanya kayak gitu. Mending kalian ibaratnya sekolah yang tinggi, mencapai impian kalian. Kalau misalkan kalian punya uang banyak, kalian kuliah kayak gitu, mengejar prestasi kalian biar kalian bisa mapan dan juga punya pangkat dan derajat kayak gitu. Gak usah lah ibaratnya kalian seperti itu, ibaratnya mengambil kehormatan wanita. Setelah kalian bosan, mungkin kalian berniat untuk meninggalkan kayak gitu. Karena wanita itu bukan barang bekas kayak gitu, bukan tisu kayak gitu ibaratnya ya, setelah dipakai dibuang, bukan sepah tebu gitu setelah manis habis dibuang kayak gitu. Wanita itu butuh kita sayangin, butuh kita lindungin kayak gitu. Jika kalian siap, oke nikahin, jika enggak tinggalkan kayak gitu. Jangan kayak gitu. Wanita pun juga bisa ibaratnya kalap dan membela harga dirinya mereka gitu. Walaupun mungkin di sini saya tidak membenarkan perbuatannya Aisyah yang sampai nekat untuk membunuh pacarnya sendiri kayak gitu ya. Oke, buat kalian semua pokoknya jaga diri baik-baik, dan jangan sampai kejadian yang kayak gini itu terulang kembali kayak gitu. Naudzubillahi min zalik gitu ibaratnya. Kalaupun Aisyah mungkin 19 tahun, sekarang 19 tahun dijatuhi hukuman 15 tahun gitu. Tua di penjara kayak gitu ibaratnya, udah keluar udah tante-tante. Dan walaupun Aisyah dihukum pun, nyawa Ari udah nggak bisa kembali lagi kayak gitu. Dia udah nggak bisa jadi selebgram, udah nggak bisa ibaratnya keren-kerenan lagi kayak gitu. Udah masa depannya dua-duanya hilang kayak gitu. Oke, terima kasih. Mungkin segitu aja sharing kita hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menjadikan pelajaran untuk kita semua dari kisahnya Ari dan juga Aisyah ini. Cinta yang berujung petaka ibaratnya ya. Oke, terima kasih. Saya Rio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.